What's up Eagle Kids? Welcome to our online service. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu kami dapat beribadah pada hari ini. Sekiranya Engkau yang hadir dalam rumah kami, dalam hati kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sukacita, dengan semangat dan dengan berapi-api. Dalam nama Tuhan Yesus kami surah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hai Eagle Kids. Hai semua. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yang masih semangat, kita nyanyi sama-sama lagi yuk. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go. Nothing's gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 I will sing, of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh.
us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 say Jesus, Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Amin. Oh, Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik. Amin. Oh, ya yung yung yen yen ai chơ Giêsu. Oh, ya yung yung yen yen ai chơ Giêsu. 虽然生命中汪风和暴雨牵连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memakai kami Tuhan. Engkau terus pakai kami Tuhan. Di masa kami Tuhan masih muda, kami masih anak-anak Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu begitu nyata. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang terus Tuhan mengajarkan kepada kami siapakah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom. Nah, ketemu lagi dengan Kak Dian. Sebelum Kak Dian akan mulai, kalau Kak Dian katakan Yesus, semua jawab yes. Kalau Kak Dian bilang yes, semua jawab Yesus. Siap? Yesus. Yes. Oke, ya. Kenapa Kak Dian pengen menyampaikan itu? Karena apapun dari hari ini yang sudah ada adik lewati di rumah sepanjang hari, mungkin sudah hampir 2 bulan.
rasanya di rumah terus, tapi yang pasti kita harus tetap semangat. Nah, orang semangat itu orang yang penuh sukacita. Ya, setuju dengan Kak Dian, angkat tangan. Ya, orang semangat itu orang yang selalu percaya bahwa Tuhan itu baik senantiasa. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah bilang semua di dalam pimpinan Tuhan pasti semuanya baik. Ya. Hari ini Kak Dian akan sampaikan tentang bagaimana kita, anak-anak Tuhan itu harus senantiasa taat. Kenapa kita harus taat? Karena saat Tuhan bilang akan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Dan kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Artinya apa? Suatu hari nanti rencana Tuhan akan digenapi pada kita semua. Rencana Tuhan untuk kita bisa menjadi kepala atau menjadi pemimpin itu suatu saat pasti akan digenapi. Nah, siapa yang setuju dengan Kak Dian? Oke, yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Kalau kita lihat hari-hari ini Kak, ini kok kondisinya lama kayak gini ya. Kita jadi bingung mau kemana-mana enggak bisa. Nah, pemimpin kita pun juga sama. Siapa pemimpin kita? Ya kalau kita tinggal di Surabaya, ya kita punya wali kota namanya Bu Risma. Mereka juga bingung dan juga berusaha tetap menjagai warganya. Kalau ada adik tinggal di kota Bandung atau di Jakarta, ada gubernur, ada wali kota, mau di pulau, di Palangkaraya, mungkin di Kalimantan atau di Sulawesi, di seluruh Indonesia. Apalagi kalau Indonesia kita lihat Pak Jokowi pasti lebih bingung ya. Lebih bingung kalau wabah ini terus terjadi itu seperti apa ya. Nah, jadi pemimpin itu memang nggak gampang. Jadi pemimpin itu susah. Karena dari pemimpin itu dididik mulai kecil. Nah, kalau kita dari kecil kita mau belajar taat sama Tuhan, taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama kakak, nah kita pasti yakin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu menyayangi kita, maka kita senantiasa akan menjadi pemimpin nanti. Siapa yang mau jadi pemimpin? Wah, siapa mau jadi presiden? Waduh, susah Kak jadi presiden. Kayak Pak Jokowi ya, atau kayak kalau di Amerika kayak Pak Donald Trump ya. Nah, itu jadi presiden itu susah Kak, mikiri banyak warganya, mikiri ekonomi warganya, mikiri bagaimana nanti warga ini kalau wabah ini tetap berjalan bisa makan atau enggak, bagaimana ini nanti hari-hari ke depan ini jumlahnya tambah banyak atau enggak, bagaimana mencegah wabah ini dengan baik, itu berat ya. Nah, kalau Kak Dian ingat gini, dulu Kak Dian ingat waktu sekolah ya. Waktu sekolah mungkin ada adik juga saat ini sudah di rumah, tapi masih kita boleh ingat kembali di kelas kita ya, di bangku kita duduk, kita belajar, kita dengerin guru. Nah, ini Kak Dian ada satu cerita. Ada satu anak namanya Niko. Nah, siapa yang punya teman Niko? Nah, mudah-mudahan nggak sama ya. Niko yang ini itu beda. Tapi kalau kita di kelas itu pasti kadang kita pernah ingat ada yang kayak gini gitu ya. Jadi Niko ini cukup unik anaknya. Niko ini cukup unik. Nah, jadi seringkali kalau dia datang itu buru-buru. Lihat, waduh telat ini, dilihat dibuka. Terus masuk kelas. Niko, dok, nah ini pasti Niko ini, sampai semanja-manja paham, ini telat sekali. Terus ditanya sama gurunya, Niko kamu kenapa terlambat? Dia sambil bingung tapi dia juga nggak terlalu panik, dia taruh tasnya, dia bilang, maaf Bu, saya datang terlambat tadi, bangunnya kesiangan. Nah, kamu ini tiap hari gitu, kata gurunya seperti itu ya. Jadi dia duduk, ya sudah duduk. Nah, setelah duduk, nah teman-temannya, dia mulai pelajaran, dia mulai ganggu temannya, dia mulai nggak bisa tenang, dia ganggu teman. Apa sih itu kata temannya gitu ya. Terus akhirnya, Bu Niko ganggu, Niko kamu ini udah telat sekarang ganggu temannya tuh, kasihan tuh si Rahel. Wah, sampai teriak-teriak, ayo nggak boleh ganggu gitu ya. Nah, sampai akhirnya Bu Guru, ya sekarang pelajaran matematika. Nah, siapa yang sudah kerjain? Angkat tangan. Wah, angkat tangan. Lah si Niko ini malah bingung. Loh, aduh, saya coba lihat di tas. Dia lihat tasnya.
Jalan tasnya dibuka, aduh, nggak ada. Kenapa kamu niku? Tanya gurunya. Bu, maaf, ini matematika saya belum saya kerjakan, gimana ya Bu? Kamu ini aduh gimana sih? Dia bilang gitu sama gurunya, bilang gitu sama Niko. Kamu ini gimana? Niko, tapi sudah dikerjakan belum? Dikerjakan belum? Belum Bu. Aduh Niko, gimana sih? Itu kan untuk kebaikanmu juga. PR itu diberikan supaya kita di rumah juga masih ada latihan di rumah. Jadi nggak hanya di sekolah aja, gitu ya. Nah, terus akhirnya di jam terakhir Bu Guru mengingatkan pada anak-anaknya. Besok ada pemilihan ketua kelas ya. Oh ya, semuanya. Siapapun boleh mencalonkan. Nah, terus kemudian sini kok teriak, saya Bu mau jadi ketua kelas. Lalu sekeliling kelas jadi diem. Krik 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 krik. Dilihat, ini kok mau jadi ketua kelas. Nah, adik-adik kalau adik-adik punya teman seperti itu, terus bilang mau jadi ketua kelas, nah, kira-kira gimana? Enak nggak ya bisa punya ketua kelas seperti itu? Nah, setiap orang pasti bisa berubah. Nah, tapi kalau ada ketua kelas yang model kayak Niko, itu pasti kita nggak akan terima. Karena apa? Karena dia ngurusi dirinya aja bingung ya, sering telat, sering nggak ngerjain PR, sering ganggu temannya, ya. Bahkan dia dengan PD-nya majukan jadi ketua kelas. Ya, itu kok rasanya gimana ya kalau punya ketua kelas seperti itu. Nah, di sini saat kita mau jadi pemimpin, Tuhan ingatin satu cerita sama Kak Dian. Tuhan ingetin gini. Saat ini kita adalah, ya kita tahu ya, kita ada follower, kita ada pemimpin. Jadi pemimpin itu yang membimbing semua orang-orang menuju ke arah yang benar, ke arah yang baik. Nah, Kak Dian masih ajak adik-adik, Kak Dian masih ingin ajak adik-adik untuk ingat kembali cerita-cerita sebelumnya. Ya, masih ingat? 2 minggu terakhir, tanggal 3 atau tanggal 10, ya, tentang Yosua. Nah, Yosua ini adik-adik, wah Kak Dian ini kalau ingat Yosua itu begitu salut sekali sama Yosua ini ya. Dia itu orangnya baik, berani, pintar berperang, tidak takut apapun ya. Tidak takut apapun, maka nggak salah kalau Musa mempercayai Yosua untuk membawa bangsa yang gede, banyak, untuk keluar melanjutkan pekerjaannya Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan. Nah, jadi saat itu Yosua pun tidak langsung jadi pemimpin, gantikan Musa. Ya, ingat ya cerita tentang 12 pengintai? Ya, Yosua ada di sana. Yosua disuruh perang. Nah, suatu kali juga di firman Tuhan katakan waktu bangsa Israel ketemu dengan orang Amalek. Nah, orang Amalek itu waktu itu disuruh sama Musa, Yosua, kamu perang. Loh, disuruh perang. Nah, ya tugasnya Yosua perang. Tapi apakah Yosua tanya, loh Musa kamu ngapain? Enggak. Yosua enggak tanya seperti itu sama Musa. Dia adalah orang yang taat sama pemimpinnya. Dia enggak tanya, Musa kamu ngapain? Dan dilihat di atas ya, kita tahu ceritanya bahwa Musa di atas, itu Musa saat Yosua berperang, saat itu di satu tempat namanya Rafidim. Nah, di situ firman Tuhan katakan bahwa dengan orang-orang pilihan, orang pilihan itu orang yang nggak biasa. Jadi kalau mau perang itu jangan orang biasa yang disuruh perang, tapi benar-benar orang yang terlatih. Oke Musa, dia berangkat. Musa di atas, dia melihat, dia memimpin bangsa Israel. Musa punya tongkat ya, masih ingat tongkatnya Musa? Kalau dilempar itu bisa jadi ular, kalau dipegang jadi tongkat lagi. Tongkat yang sama yang dipakai buat membelah laut supaya bangsa Israel bisa menyeberang. Nah, waktu itu Musa mengangkat tangannya. Nah, Musa mengangkat tangannya dan di situ ada tongkat. Nah, saat Musa mengangkat tangannya, nggak tahu kenapa bangsa Israel itu bisa kayak kuat banget ya. Kayak kuat banget. Jadi orang Amalek itu, ini bangsa Israel kok kuat banget ya. Padahal
ya sama-sama tangannya punya dua, ukuran tubuhnya sama. Tapi begitu Musa melihat Musa mengangkat tongkatnya, itu bangsa Israel sudah kuat. Tapi yang namanya Musa perang itu lama. Ya. Yang namanya Musa juga capek juga. Perang itu lama loh. Perang itu lama. Jadi waktu bangsa Israel yang berusaha untuk menang, maka Tuhan yang menyertai bangsa Israel dan Musa yang memimpin di situ, dikatakan bahwa akhirnya capek juga ya. Perang itu kalau kita angkat tangan gini aja, paling kuat berapa lama? Nggak apa-apa ya. Nah, berapa lama? 2 jam? 3 jam? Capek. Nah, itu Musa sampai tangannya capek, akhirnya dia lemas, dia turunkan tangannya sampai duduk. Dan saat Musa nggak kuat, ternyata bangsa Israel kalah. Loh kok bisa? Ya karena itulah pemimpin. Tuhan pilih, ada satu pilihan Tuhan, ada satu penyertaan Tuhan. Ya, bukan tanpa sebab Musa dipilih. Musa dipilih untuk membawa bangsa Israel itu bisa menang. Dan akhirnya ada yang menolong Musa di situ, dikatakan maka di situ ada yang bantu Musa ya. Jadi kalau ini tangannya Musa turun, itu bangsa Israel kalah. Tapi begitu tangan Musa naik, bangsa Israel bisa kuat. Akhirnya ditolong sampai dipegang tangan kirinya sama yang tidak perang tentunya ya. Kalau Yosua di bawah itu perang, jadi Musa dipegangi tangannya supaya dia nggak capek. Akhirnya bangsa itu akhirnya menang. Wah, bangsa Israel menang. Dan itulah Yosua. Saat disuruh Musa perang, dia benar-benar taat sama pemimpinnya. Dia taat sama Musa. Dia perang. Dia tidak peduli Musa di mana, dia hanya duduk-duduk aja atau gimana, dia tanya Musa di mana, enggak. Tapi kalau Yosua disuruh dia taat, dia perang ya dia perang. Nah, hingga akhirnya kita tahu bahwa saat Musa menggantikan kekuasaannya, menggantikan pemimpinnya, atau dia menggantikan waktunya untuk dia nggak mimpin lagi bangsa Israel, Musa percaya pada Yosua. Diserahkanlah tongkat pemimpinannya bangsa Israel itu ke Yosua. Nah, saat Yosua jadi pemimpin, nah tantangannya sama dengan Musa. Perjalanan belum selesai. Ya, kalian akan bawa ke satu cerita kalau minggu-minggu lalu ada satu pengintai dan ini sudah di depan tembok Yeriko. Kalau mau masuk harus lewat tembok itu. Nah, kalau adik lihat, kalau kita lihat tembok, Kak, tembok itu kan gampang Kak, tipis. Tembok itu hanya ukurannya segini, gitu kan ya. Kalau tembok di rumah, dilihat kecil ya. Nah, tapi kalau waktu itu yang dinamakan tembok Yeriko itu, nah seperti gambar ini, tembok itu benteng. Jadi kalau orang mau masuk, susah. Karena apa? Ya karena tebel, orang bisa lewat di atasnya, di sana orang-orang itu dijaga, di sana ada tentaranya juga, ada tembok. Jadi mustahil kalau orang itu mau masuk ke satu kota melewati benteng atau tembok Yeriko itu. Nah, tapi perjalanan belum selesai. Yosua gimana ini? Nah, karena kan Musa nggak ada, sudah digantikan Yosua. Nah, di situ Yosua melihat gimana ya? Dia pun tanya Tuhan dan Tuhan kasih hikmat untuk memimpin. Oh iya, tapi cara perangnya Yosua itu beda. Cara perangnya Yosua itu beda. Jadi cara Yosua masuk, kalau mau masuk namanya tembok benteng harus hancur dulu kan, supaya orang-orang bisa masuk. Nah, kalau caranya seperti itu berarti temboknya harus rubuh. Wah, ini butuh berapa orang untuk bisa merubuhkan benteng atau tembok Yeriko yang gede banget ya, gede banget. Nah, ada satu orang, ya udah kita memuji Tuhan. Ada bunyi sangkakala, kita mengitari benteng itu, ya, ada di ceritanya di Alkitab mengatakan, pakai itu sangkakala, nanti ya kita puji-puji Tuhan, kita muter dengan tabut Allah. Ingat, 1 hari 1 putaran, cukup Yosua, cukup. Nah, 1 hari mereka berputar. 1 hari selesai, hari kedua selesai, hari ketiga dengan dengan banyak orang mengitari tembok itu sampai hari yang ke-7
ketujuh, hari yang ketujuh mereka mutarnya 7 kali, bukan sekali. Jadi diputar lagi sampai ketujuh. Pada putaran yang ketujuh mereka harus meniupkan sangkakala. Nah, di situ dilihat orang Yeriko, lihat di atas benteng itu ngapain orang Israel ya? Ngapain orang Israel nyanyi-nyanyi terus muteri tembok ini? Mau ngapain orang-orang ini? Wah, dia sambil di atas benteng mereka ketawa. Nah itu ngapain mereka sana? Ini loh sudah hari yang ke-6 nggak ada apa-apa. Ini sekarang hari yang ke-7, tapi mereka lupa. Mereka lupa hari yang ke-7, di putaran yang ke-7 dan hampir selesai satu putaran, setengah putaran, hampir selesai satu putaran, dan akhirnya satu putaran penuh. Mereka meniup sangkakala, donang, dan akhirnya roboh benteng itu. Orang jadi panik, ini kok bisa roboh? Akhirnya roboh semua. Das. Yang namanya tembok itu kayak, pernah lihat keropok itu bisa hancur dengan mudah, gitu ya. Keropok bisa remuk dengan mudah ya. Nah itu kalau nggak kuasa Tuhan, nggak akan bisa terjadi. Nah, kita belajar dari Yosua. Jadi kalau Yosua itu bisa taat sama Musa sebagai pimpinannya, sebagai orang yang benar-benar setia sama Musa dan setia sama Tuhan. Akhirnya dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan apakah Yosua gagal? Enggak, Yosua berhasil. Dan itulah Tuhan. Jadi saat kita menjadi anak atau Tuhan, kita menjadi pengikut Tuhan, kita menjadi setia dan kita taat pada perintah Tuhan. Suatu kali yang Tuhan janjikan nanti engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, itu pasti akan tergenapi. Amin. Ya, amin. Kalian akan tutup. Ada satu untuk mengaminkan ini. Kalian ambil dari kitab Matius, dibuka. Oh, ada yang belum ambil? Ya, Matius sebagai ayat penutup kita. Matius pasal berapa ya? Pasal 25. Sudah ketemu? Matius perjanjian baru. Ya, Matius, di kitab Matius perjanjian baru. Pasal yang ke-25. Jadi cari yang angka besarnya 25, yang angka kecilnya 21. Sudah? Oke, bunyinya seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, amin ya. Jadi saat Tuhan ngasih kita perkara-perkara kecil, saat ini kita bisa dengan setia dan kita taat. Siapa mau taat dan setia dalam perkara kecil? Perkara kecil itu apa Kak? Perkara kecil ya kita rajin bangun pagi jam 5. Siapa yang bangun paginya jam 5? Wah, belajar di rumah Kak, jadi nggak bakal telat. Ya sekalipun kita masih belajar di rumah, kita bangunnya harus tetap pagi. Kalian bangunnya tetap pagi, tetap jam 5. Dan doa dulu, itu perkara kecil. Nah setelah kita doa, kenapa kita perlu doa? Ya karena kita perlu penyertaan Tuhan. Nah perkara kecil apalagi? Membereskan tempat tidur, membereskan buku, mengerjakan PR, berdoa, ikut ibadah Gelkit. Nah itu perkara-perkara kecil yang nanti kalau kita setia, kita mau taat sama Tuhan, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, kita akan menjadi pemimpin. Kita akan memimpin banyak orang. Nah, kalian nggak tahu, nanti suatu kali ada yang mendengar cerita firman Tuhan saat ini, suatu kali nanti ketemu kalian mungkin akan ingat, wah kalian sekarang saya sudah jadi wali kota Kak. Wow. Kalian sekarang saya sudah jadi gubernur Kak. Wow, mungkin gubernur Gorontalo atau gubernur Jawa Barat mungkin, atau gubernur mana di satu pulau di Sumatera. Wow, siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Kalau kita mau taat, kita yakin kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah,
Siapa yang di sini kita mau katakan sama-sama? Good follower to be good leader. 1, 2, 3. Good follower to good leader. Oke, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tidak? Ya, Alkitabnya bisa disimpan. Kita taruh dulu. Nah, kita mau bernapas. Ya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau pertemukan kami kembali di dalam ibadah online kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami masih bisa merasakan bahwa Tuhan begitu baik atas kami. Dimanapun kami berada, di posisi kami, dimanapun kami ikut ibadah ini, Tuhan kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami belajar dari Yosua untuk menjadi seorang good follower. Dia Tuhan percayakan menjadi seorang good leader and the great leader. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti Yosua. Kami mau seperti Yosua yang senantiasa taat, menjadi follower yang taat, dan juga menjadi pemimpin yang hebat suatu saat nanti. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Adik-adik angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah atas setiap adik-adik yang sedang online mengikuti ibadah ini. Dimanapun adik-adik ini berada Tuhan, kami menyayangi mereka dan kiranya berkat Tuhan senantiasa melingkupi setiap adik-adik kami Tuhan. Kasih Allah Bapa, Putra dan juga Roh Kudus menyertai, menjadikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor, menjadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi garam dan terang dunia. Saat mereka besar Tuhan, izinkan kami untuk melihat bahwa mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu senantiasa tercurah di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata ibadah kita sudah selesai nih. Tapi sebelumnya kita memberikan persembahan ya. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Terima kasih karena kami dapat beribadah dengan sukacita, dengan all out Tuhan. Dan sebenarnya kami memberikan yang terbaik Tuhan, Kau yang memberkati persembahan kami agar dapat membesar dan memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. See you next week.